podcast on video only on UPJ Bintaro. Perkenalkan, aku Pravedia selaku host kali ini. Aku mahasiswa UPJ tentunya ya, dari jurusan psikologi. Nah, untuk episode kali ini kita temanya adalah industri kreatif. Nah, karena temanya industri kreatif, jadi kita sudah kedatangan 3 anak muda ya, karena generasi sekarang kan pada kreatif semua ya. 3 anak muda dari SMA yang berbeda-beda. Halo teman-teman. Mungkin boleh perkenalan dulu ya satu-satu, nama, usia, kelas, terus asal sekolah. Dari kamu dulu deh. Oke, perkenalan, aku Andrew dari SMA Katolik Kriji 2, kelas 11. Kelas 11, oke, boleh lanjut. Aku Fayaza Mufida dari SMA Insan-Rabani kelas 11 juga. Faya ya? Iya, Faya. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Afika. Saya berasal dari SMA Hello Motion, sekarang kelas 11 juga. Oke, nah teman-teman, kita temanya sekarang industri kreatif nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja, dan teman-teman juga boleh sharing teman-teman tuh minatnya kemana gitu. Nah, kan industri kreatif nih luas ya teman-teman. Ada musik, ada film, ada desain konten dan lain-lain. Nah, dari teman-teman sendiri lebih minatnya kemana nih? Mungkin boleh dari Andrew dulu. Kalau aku biasanya di video sih Kak, jadi lebih banyak ke video sama sosial media. Oh, oke, konten-konten gitu ya. Oh, oke. Boleh Pak ya? Kalau untuk aku lebih condong ke musik, karena suka alat musik juga, main alat musik gitu. Tinggal apa tuh? Gitar sama ukulele. Oh, keren. Kalau kamu? Kalau aku sendiri lebih condong ke cinematic film, tapi sekarang melihat situasi sekarang ya, jadi aku gunain juga media sosial sebagai platform. Kebetulan aku sebagai content creator juga di Instagram Reels, aku share tips-tips gimana anak-anak muda kayak kita ini bisa hasilin duit dari Instagram gitu. Keren, itu boleh banget ditiru loh teman-teman. Jadi sosial media tuh nggak selalu yang negatif ya. Betul. Kan biasanya orang-orang melihatnya negatif, tapi bisa jadi cuan juga ya. Oke, nah terus bagi kalian apa sih yang jadi sumber inspirasi dalam berkarya? Mungkin boleh dari Andrew. Kalau aku sih biasanya, aku orangnya imajinasi Kak. Jadi misalnya lagi berimajinasi, nah tiba-tiba menuangkan aja ke video. Jadi mau videonya seperti apa, sampai kadang-kadang memang tidak realistis. Cuma hal itu bisa tiba-tiba realistis karena dibantu sama teman-teman yang lain gitu. Jadi aku tuangkan idenya itu ke video, aku diskusiin ke teman, akhirnya bisa jadi satu video yang bagus. Oh, keren. Kalau kamu kayak? Kalau untuk aku sumber inspirasinya mulai dari teman-teman kali ya di sekitar, karena teman-teman di sekitar aku juga sering banget untuk main alat musik, jadinya hype-nya kebawa juga gitu untuk ikut main alat musik dan penasaran untuk explore lebih dalam untuk tentang musik gitu. Oke. Kalau kamu? Kalau aku sendiri tadi yang Andra bilang dia imajinasi gitu-gitu, kalau aku bedanya aku realistis dan melihat problem apa teman-teman aku yang rasain gitu, kayak anak-anak zaman sekarang, aduh mau jajan banyak-banyak gitu. Jadi aku buat konten-kontennya dari situ gitu, kasih tips-tips segala macam. Kamu berarti kalau konten itu dari video editing tuh kamu sendiri juga ya? Betul sekali. Kamu semuanya. Terus kalau kamu ada platform yang kamu sukain nggak sih dari kalian buat editing atau apa gitu? Mungkin TikTok ya? TikTok yang sekarang lagi viral. Oke, kalau kamu? Kalau aku jujur sesuaiin sama targetnya. Kalau TikTok kan kebanyakan untuk entertainment ya, jadi aku lebih condong ke Instagram Reels. Kalau kamu kayak musik biasanya di mana? Kalau untuk aku biasanya cover iseng aja gitu di Instastory, kayak di Instastory Instagram ya pastinya. Kalau TikTok dan aplikasi lainnya mungkin belum, karena masih di lingkup yang kecil gitu di Instagram. Harus coba sih TikTok. Nah terus abis itu kalian suka kolaborasi nggak sih sama orang lain, itu teman kalian sendiri gitu? Kalau aku sih sering sih ya, karena
aku kan bagian dari OSIS juga, jadi di situ dituntut untuk kolaborasi bukan hanya sama teman, bahkan kita sama alumni juga kolaborasi membuat video gitu ya untuk satu proyek gitu. Oke, mungkin boleh di-share sedikit dong proyeknya yang sama alumni itu gimana? Salah satu proyek yang sama alumni itu kita mengumpulkan misalnya perkenalan OSIS gitu ya. Kita punya ide apa, kita dibantu sama alumni untuk misalnya merekamnya ataupun ide-idenya ditambahkan supaya tidak menjadi boring tapi jadi video yang bagus. Jadi alumni juga ikut mendukung untuk sekolah kita. Oke. Kalau kamu? Kalau untuk aku sama seperti Andrew, aku juga yang memimpin organisasi yaitu OSIS, jadinya sering banget buat mencari ide-ide baru bersama teman-teman semua gitu, entah itu dari kakak kelas ataupun adik kelas yang terlibat dalam organisasi, jadinya udah terbiasa untuk berkolaborasi untuk mencapai ide-ide yang baru gitu. Oke. Kalau kamu? Kayak semuanya di sini ketua OSIS ya. Kebetulan aku di sini sebagai wakil ketua OSIS. Kalau untuk kolaborasi, jujur aku belum pernah keluar, tapi aku lebih ke kolaborasi sama-sama anak-anak di sekolah aku yang kebetulan sama-sama passionnya unik-unik gitu, kayak desain dan segala macam. Tapi orang tua kalian mendukung nggak sih kalian untuk dengan minat kalian di seni ini? Sangat mendukung. Iya, sangat Mendukung ya. Bagus-bagus. Soalnya mungkin iya benar. generasi atas kalian tuh biasanya orang tuanya banyak banget yang menantang gitu. Iya. Karena masyarakat tuh banyak yang memiliki pandangan berbeda-beda soal seni. Nah, kalau kalian sendiri gimana sih? Ada nggak sih ketemu orang-orang yang kayaknya memandang seni dengan berbeda gitu? Kayak dipandang sebelah mata gitu. Kalau untuk aku kayaknya nggak ada mungkin ya. Nggak ada Iya, ya? nggak ada. Oh. Karena di sekolah juga lingkungannya teman-temannya yang super kreatif dan juga kayak sangat ingin mencoba hal-hal baru gitu. Oh, oke. Kalau gitu, apa tantangan yang pernah kalian hadapi selama kalian menjalankan seni gitu? Kalau aku sendiri paling kadang-kadang mungkin membuat video itu butuh orang banyak, tapi tidak didukung misalnya, entah itu waktunya yang tidak tepat bareng-bareng gitu ya. Tapi selama ini sih masih sangat mendukung. Jadi mau bikin video apa itu didukung, dari mulai sekolah juga mendukung, teman-teman bahkan ayo kita bikin bareng-bareng, kita support bareng-bareng. Jadi sampai seni itu jadi ataupun video itu jadi, itu semuanya di support satu persatu. Walaupun ya ada memang beberapa orang yang mungkin masih agak memandang seni itu sebelah mata lah. Walaupun aku selalu mengatakan bahwa semua orang itu bisa punya seninya sendiri, dan itu seni tersebut ya pribadi orang itu masing-masing. Kalau untuk aku tantangannya dalam berkarya atau kayak misalkan dalam masalah seni kayak gini nggak terlalu ada tantangannya karena dari yaitu lingkungannya yang support dan juga kayak mendukung gitu. Untuk mereka juga terkadang penasaran kayak gimana sih caranya mainnya gitu, jadi kayak kitanya juga lebih ke apa ya, ke bawah juga gitu, kayak buat makin excited buat makin belajar gitu bareng-bareng buat main alat musik atau apa gitu. Sama-sama teman-teman yang lain juga. Kebetulan sekolah saya juga sangat mendukung hal-hal seperti itu dan emang condong ke sana. Jadi semuanya mendukung, tapi biasanya satu hal yang dilupain yaitu melawan diri sendiri. Itu tantangannya sih. Biasanya kalau kadang moodnya lagi nggak bagus dan gitu-gitu tuh, itu yang paling menantang sih, gimana kita cara mengesampingkan mood kita dulu dan konsisten. Oke. Terus kalau misalnya kalian kan harus kreatif nih ya kalau bikin seni. Pernah nggak kalian tuh ngerasa stuck gitu, kehabisan ide, kehabisan inspirasi gitu? Pernah nggak? Mungkin boleh di-share. Siapa dulu? Siapa? Oke, untuk stuck dan kehabisan ide, jujur itu di aku lumayan sering, tapi untuk aku atasinya sih lebih banyak berbincang, terus lebih banyak
ketemu teman-teman online yang sama-sama punya minat yang sama, kita saling DM, saling-saling tanya-tanya ide apa ya yang lagi naik hari ini, yang viral lagi apa ya, gitu-gitu sih. Jadi bukan hanya share-share informasi, tapi kita juga saling-saling menguatkan gitu, saling-saling inspirasi. Oke. Kalau yang lain? Coba dulu. Oke. Kalau untuk aku pasti nge-stuck ada ya di mana waktu kayak aduh udah kehabisan ide banget, pasti kayak kita butuh temen yang buat ngasih advice atau saran gitu, masukan yang emang bisa sesuai dengan apa yang kita mau, atau kayak bisa apa ya, merealisasikan si ide yang aku mau gitu. Jadi teman-teman yang lain juga sering banget punya ide yang aku nggak pikirin, jadinya ide tersebut bikin ide yang aku mau juga kayak berjalan aja gitu. Oke. Kalau kamu? Kalau aku sendiri sih stagnan itu pasti pernah, karena namanya content creator ataupun kita membuat video ataupun bikin konten di media sosial itu pasti sudah mulai ngerasa bosen kok. Misalnya bikin satu video viewsnya nggak tembus misalnya gitu ya, tapi ya kuncinya tadi seperti teman-teman yang lain, ngobrol sama teman itu kadang-kadang idenya dia sama idenya kita itu berbeda jauh, dan idenya dia itu bikin kita jadi apa ya, satu angin segar lagi untuk kita bikin konten lagi, untuk semangat kita juga gitu loh. Gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Terus aku mau nanya, kamu tuh jurusannya filmmaker ya tadi ya? Betul, Nah, itu mungkin boleh filmmaking. share nih ke teman-teman, apa sih jurusan filmmaking tuh kayak gimana? Oke, seperti namanya filmmaking, kita tentu belajar filmmaking, kita belajar teknik-tekniknya, kita belajar sejarahnya juga kita pelajarin, kita belajar juga bukan hanya di sekolah kita ambil filmnya, tapi juga keliling-keliling ke Jakarta gitu-gitu. Oh oke, berarti setelah lulus SMA nih, Mhm. minat nggak sih untuk nerusin? Kalau dibilang minat sih tentunya minat. Kalau untuk terusin jurusan di kuliah mungkin masih bersangkut kaitkan. Aku diri sendiri minatnya ke digital marketing gitu. Jadi Masih nggak, berkaitan iya ya? nggak belok jauh banget. Masih lah videografi, editingnya masih ada. Betul. Ya. Kalau kamu nanti ada minat ke seni juga nggak? Untuk aku terkadang masih ada, karena dari kecil udah kayak ayo dikembangin lagi minat di musik ya, biar jadi uang juga gitu buat kedepannya. Tapi karena kemarin itu ada tugas akhir untuk bikin ngesusun atau nge-arrange lagu, jadi ngelihat proses belakangnya juga sulit ya, kayak ada struggle sendiri gitu. Jadi masih mikir-mikir lagi buat dilanjutin atau enggak. Keren loh, tugas akhirnya nge-arrange lagu. Iya. Keren sih. Tapi kamu udah coba bikin lagu gitu nggak? Belum ada. Bikin dong, pasti, atau enggak biasanya pasti udah ada deh, tapi belum dikasih tahu ke Iya orang. mungkin ya. Kamu biasanya mainnya lagu genre apa? Paling pop biasa gitu aja wow, sih ya. gitu. Oke, kalau kamu Andrew? Kalau aku, karena aku nanti kuliahnya juga mau seperti teman yang lain, ada di digital marketing juga, jadi pasti video itu dibutuhkan, dan juga skill-skill itu karena kan itu soft skill. Kalau skill yang belajar di sekolah yang mungkin untuk sekedar pengetahuan dan juga mendukung juga, tapi soft skill itu yang paling mendukung untuk di dunia kerja nanti. Bahkan aku mungkin tidak akan meninggalkan konten media sosial, bahkan kalau bisa lebih aktif lagi. Kalau kamu tuh konten media sosial tuh kayak gimana sih biasanya? Biasa sih kalau aku, entah itu misalnya buat pribadi ataupun biasa buat organisasi, lebih banyak sih ke organisasi, Ke karena organisasi. idenya biasa dari aku, nanti aku sampaikan ke timnya gitu ya. Nah kita garap bareng-bareng. Nah disitulah konten organisasi itu ada di YouTube gitu ya, di TikTok. Tapi yang lebih ramai biasanya di TikTok sih. Gitu. Kalau yang konten pribadi tuh Kalau biasanya konten pribadi sih biasa misalnya kayak ngasih motivasi, tips-tips gitu ya. Kalau aku lebih banyak kalau konten pribadi ke ketikan dibandingkan video. Jadi kalau organisasi lebih banyak video malah. Jadi
lebih apa ya, lebih banyak ngasih inspirasinya lewat ketikan kalau pribadi ya gitu. Kamu udah tertarik dari videografer tuh dari kapan sih? Kalau itu dari SD ya. Oh dari Iya. SD. Dari SD aku sempat terjun ke dunia YouTube bahkan. Oh iya? Iya, Bikin konten apa konten tuh? game. Game. Game rame tuh. Keren. Ya dulu game rame. Streaming, terus, streaming. sempet kayak konten-konten belajar, bahkan materi yang diajarin di sekolah, ku taruh di YouTube. Jadi aku ngegali lagi gitu. Jadi itu yang Keren. sebenarnya memang sih belum sampai di monetisasi gitu ya. Cuma di situ aku belajar bahwa dapetin views tuh susah itu loh. Iya, betul. Nah gitu teman-teman, kalau bikin konten tuh yang berfaedah gitu, jangan bikin konten mandi lumpur ya. Kalau kamu udah dari kapan? Jujur aku mulai dari hobi ngefans sama seorang, terus suka ngedit fan edit gitu dari SD sebenarnya. Jadi kita ngedit terus lama-lama ngedit terus sampai deh sekolah itu. Oke, kalau kayak musik dari kecil ya? Sebenarnya dari SD gitu udah tertarik kayak ngelihat sepupu, awalnya ngeliat sepupu tuh kayak main ukulele, kok bisa berujung kayak minta beliin dulu deh gitu ukulele dulu deh, jangan yang besar-besar dulu, anak kecil gitu kan. Sedikit-sedikit kayak belajar otodidak, lihat YouTube atau kayak lihat chord gimana placement tangannya gitu. Jadi kayak, dan aku ada temen juga yang dia belajar ukulele, tekun banget di ukulele dan gitar. Aku jadi tertarik juga gitu. Oh, oke. Nah mungkin ini sekarang pertanyaan terakhir dari aku. Mungkin teman-teman boleh share tips and trick buat teman-teman di luar sana yang pengen juga nih sebenarnya menyalurkan bakat tapi masih malu-malu gitu, masih belum mau mulai gerak, gimana nih? Boleh share tips and tricknya. Terserah dari siapa dulu. Coba. Gambreng dulu. Oke, dari aku dulu aja ya. Kalau aku lebih gini, teman-teman kalau mau membangun suatu media sosial ataupun membangun satu personal branding, apalagi Instagram ataupun media sosial kita itu nanti jadinya branding di dunia kerja. Semua itu dilihat dari branding kita bagaimana di media sosial. Jadi kalau aku berpesan sekali, mulailah dari di saat kamu diminta untuk bikin video, berusahalah untuk bikin video yang terbaik. Itu yang paling aku note dalam diriku. Bahkan aku mikir kok aku juga telat dong bikin video, sampai personal brandingku itu di media sosial pun termasuk telat. Jadi aku bilang harusnya dari kecil udah mulai personal branding. Apa sih yang kamu suka, apa yang kamu di titik mana sih kamu mencapai itu gitu loh. Jadi ceritakan ke teman-teman, dan menurutku teman-teman itu bisa terinspirasi. Dan banyak teman-temanku juga yang tadinya mungkin dia tidak suka seni, akhirnya jadi suka seni, dan dia lebih bagus daripada aku, dan aku ikut senang karena berarti aku menginspirasi. Walaupun akunya nggak terlalu bagus, tapi dia lebih bagus di misalnya gambar ataupun menyanyi gitu ya, sedangkan aku nggak terlalu, tapi itu bisa jadi inspirasi bagi teman-teman. Oke, boleh lanjut. Pertanyaan aku dulu aja. Jadi tips and trick buat teman-teman di luar sana yang mau yang punya minat juga di kreatif. Oke. Zaman sekarang itu gampang banget guys, kalian bikin video tinggal upload. Nanti kalau kalian sekali coba aja upload video satu aja dulu yang kalian suka, mungkin kayak musik, terus sekali upload video terus tiba-tiba koleksi banyak, itu rasa puas itu dapat banget gitu. Terus nanti mau upload lagi sampai dapat monetasi, sampai enjoy di situ. Jadi zaman sekarang kita harus syukuri gitu loh, semuanya gampang gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa halangin kalian, yang halangin diri sendiri. Jadi yang bisa motivasi, kita juga nggak bisa motivasi, yang mulai diri kalian sendiri gitu loh. Jadi kalian masih bisa mulai dari hari ini kok. Harus dimanfaatkan sebaik Betul. mungkin ya. Oke, boleh kalau dari kayak Dari aku sama kayak ini, mulai dari diri sendiri dulu, dan juga dari hal kecil dulu kali ya. Mulai dari belajar sendiri mungkin, kalau memang mau ditekuni sekali gitu, mungkin bisa kursus gitu ya. Dan juga lawan rasa malesnya sih, itu yang paling sulit mungkin ya dari diri kita, melawan rasa malasnya tuh
susah gitu kalau buat berkarya gitu. Jadi paling mulai dari diri sendiri, dan juga masih banyak banget ide-ide di luar sana yang baru dan inovatif sekali gitu, kayak masih banyak gitu. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi yang mulai gitu. Oke, luar biasa. Oh ya, aku ada satu yang ketinggalan. Kalian pernah nggak sih kalau misalnya bikin konten gitu, ada rasa insecure gitu, takut omongan orang, kayak gimana gitu, ada nggak? Iya, setuju, Pasti setuju, ada, pasti pasti ada. Pasti ada ya? Itu pasti. Oh, dan gimana cara kalian menghadapinya supaya nggak insecure? Kita mulai dari yang punya media sosial. Yang konten Satu, creator. pasti rasa insecure itu ada ya. Buat hilangin rasa insecure itu ya bilang aja bodo amat gitu lah. Sekarang kita kalau scroll gitu kan cuma nit, kita nggak pernah peduli kan dia bakal ngapain setelah itu mereka bakal ngapain. Jadi ya kuncinya itu aja sih, bodo amat. Ini bukan tentang mereka tapi tentang kita. Oke, keren. Kalau kamu kayak Kalau aku sendiri untuk ngelawan rasa insecure-nya, dipedein aja, kayak maksudnya mikir lagi hal-hal apa sih yang udah aku lakuin di depan banyak orang deh tentunya. Kayak misal jadi MC segala macam, itu kan di depan banyak orang. Jadi apa yang perlu ditakutin lagi? Omongan orang lain pasti nggak bakal ada habisnya gitu. Kalau kita mikirin orang lain terus, diri kitanya terus nggak dipikirin, dan jadi kayak kita malah selalu ngeblaming diri sendiri gitu. Untuk pendem aja karya kita, pendem aja diri kita gitu. Itu aja sih dari aku. oke, dari Andrew? Kalau aku sih mungkin ya kita nggak bisa nutup mulut orang banyak. Jadi lebih baik kita tutup-tutupin, fokus, udah fokus aja jalanin karya, bikin karya sebanyak-banyaknya sampai karyamu itu dilihat orang dan dibikin orang yang tadi hate akhirnya jadi ikut suka gitu. Iya. Gitu aja. Oke, nah gitu teman-teman, menarik banget podcast hari ini. Terima kasih teman-teman udah mau datang Sama-sama, Kak Feda. PJ jauh-jauh loh. Nggak jauh ya, sebenarnya deket ya. Deket ya. Nah gitu teman-teman, jadi semoga podcast hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang mau konten tapi masih takut-takut, udah mulai aja, karena ya who cares ya sama omongan orang, yang penting kitanya happy, yang penting karyanya positif. Betul. Kayak gitu. Oke, kalau gitu sekian dari aku. Terima kasih sekali lagi Terima kasih, teman-teman. Kak. Bye, jangan lupa subscribe dan komen. Bye.